Baik, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Pak. Ya, materi kita sudah hampir habis ya, tinggal satu materi lagi yaitu tentang recycle reaktor. Mungkin untuk recycle reaktor saya tidak akan membahas semua ya. Jadi saya bahas cuma sampai pada persamaan desain saja. Jadi mungkin pertemuan hari ini tidak full sampai 3 SKS ya. Jadi untuk recycle reaktor itu seperti Anda lihat di halaman 136 di textbook Levenspiel. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini di gambar 613 ya. Nah, recycle reaktor ini biasanya dipergunakan untuk jenis reaktor plug flow atau PFR ya. Nah, kenapa dibutuhkan recycle pada reaktor PFR? Karena pada reaktor PFR kita ketahui konfigurasi reaktornya adalah berupa suatu pipa ya. Jadi di dalam reaktor kalau kita bayangkan nature ataupun reaksi yang terjadi di reaktor plug flow itu tidak sama seperti reaktor CSTR ya, karena tidak ada proses pencampuran sehingga pada reaktor plug flow penurunan konsentrasi reaktan ya atau konversi reaksi itu akan mengalami perubahan secara perlahan-lahan dari mulai ujung masuk umpan ke dalam reaktor sampai ujung akhir dari reaktor, yaitu di mana ujung akhir itu adalah tempat keluarnya produk maupun reaktan yang tidak habis bereaksi. Nah, karena tidak ada proses pencampuran secara alami seperti di reaktor CSTR, maka untuk mengakomodasi terjadinya pencampuran, maka di dalam suatu reaktor PFR itu terkadang kita membutuhkan adanya aliran recycle, di mana aliran recycle ini fungsinya adalah untuk mengembalikan sebagian produk maupun reaktan yang belum bereaksi ke bagian awal dari reaktor untuk direaksikan kembali di dalam reaktor. Jadi secara prinsip reaktor recycle ini kita pergunakan biasanya pada sistem reaktor plug flow atau PFR. Nah, dari skema yang ada di gambar 613 kita lihat bahwa kalau suatu reaktor PFR dilengkapi dengan recycle, maka kita lihat di sini bahwa produk yang keluar dari reaktor ya atau di sini dinyatakan sebagai laju alir volumetrik VF ini ya. Di mana VF ini nanti akan dipecah menjadi dua aliran, satu diambil sebagai produk, kemudian yang satu lagi ini dikembalikan ke bagian awal atau dialirkan sebagai aliran recycle. Jadi kalau kita lihat neraca massa di splitting point di bagian keluaran dari reaktor, ya itu kita lihat aliran yang masuk ke splitter atau splitting point itu sama dengan R ditambah 1 dikalikan dengan VF, ya. Sementara yang kita ambil sebagai produk yang keluar dari splitter itu kita namakan sebagai VF, dan yang di recycle kembali ke aliran awal itu kita sebut sebagai R kali VF, di mana R ini adalah menyatakan rasio recycle atau dinyatakan di sini sebagai perbandingan antara volume cairan yang dikembalikan ke reaktor atau yang di recycle dibagi dengan volume yang meninggalkan sistem atau diambil sebagai produk.
Jadi R itu adalah perbandingan antara yang di-recycle dengan yang diambil sebagai produk. Ya, jadi kalau ini kita bagi dengan apa namanya, yang recycle dibagi dengan yang produk, itu akan menghasilkan R. Jadi yang keluar dari reaktor yang menuju ke splitter, ini kita sebut sebagai R+1 kali PF. Jadi ini eh, kalau kita lihat neraca massanya sudah klop ya. Nah, kemudian di dalam reaktor PFR yang dilengkapi dengan recycle, tentunya di sini laju alir molar yang masuk ke dalam reaktor itu tidak sama dengan laju alir molar yang masuk dalam aliran fresh feed. Jadi yang saya maksudkan adalah nilai dari FA1 ini tidak sama dengan nilai FA0. Ya. Karena FA1 ini merupakan hasil penjumlahan dari FA0 plus FA3. Jadi neraca massa di aliran mixer di titik K itu menyatakan bahwa FA1 sama dengan FA0 plus FA3. Di mana FA3 ya, laju alir molar di aliran 3 itu merupakan laju alir molar dari aliran recycle ya, di mana laju alir volumetriknya kita nyatakan sebagai V3, di mana V3 itu sama dengan R kali PF ya. Jadi ini kita dapatkan dari neraca massa di bagian splitting point di titik L, di mana itu kita dapatkan V3 sama dengan R kali PF. Jadi artinya kalau kita ambil apa namanya konsep yang ada di neraca massa, ya, artinya di bagian splitter, ya, komposisi atau konsentrasinya di setiap aliran itu akan selalu sama, sementara di mixer atau di mixing point, komposisi di masing-masing aliran itu tidak selalu sama. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat persamaan desain untuk reaktor PFR dengan recycle, maka di sini kita eh, apa namanya? Kita bayangkan dia adalah suatu reaktor PFR, sehingga di sini kita akan mendapatkan persamaan desainnya adalah sesuai dengan persamaan desain PFR itu adalah V dibagi FA0 sama dengan DXA dibagi min RA. Ya, mana integralnya adalah dari XA1 sampai XA2. Ya. Jadi sekarang kita punya persamaan desain di mana di sini kita menggunakan persamaan desain untuk PFR V dibagi FA0 sama dengan integral DXA per min RA. Di mana batas integralnya adalah dari XA1 sampai XA2. Jadi sistem yang kita ambil adalah sistem reaktornya, ya. Jadi persamaan desainnya adalah V dibagi FA0 aksen sama dengan integral DXA per min RA, di mana batas integralnya adalah XA1 sampai XA2. Nah, tentunya di sini kita perlu mengambil suatu penyederhanaan ya di persamaan 16. Di sini ada variabel FA0 aksen ya. Nah, FA0 aksen ini kalau kita lihat di skemanya, di skema di 613 ya, itu merupakan hasil pencampuran dari umpan segar dengan aliran recycle. Jadi FA0 aksen adalah hasil pencampuran antara umpan segar dengan aliran recycle. Nah, tentunya di sini yang aliran recycle, ini kalau kita bayangkan dalam kenyataannya, ini merupakan aliran yang sebenarnya sudah mengalami konversi. Jadi dia sudah mengalami reaksi di dalam reaktor. Karena sumber dari FA3 itu adalah hasil pemecahan aliran di splitting point atau titik L.
Jadi artinya di sini FA3 ini sebenarnya menyatakan laju alir molar yang sudah mengalami reaksi dalam reaktor. Jadi artinya sebenarnya nilai FA0 aksen maupun FA1 itu merupakan hasil gabungan antara umpan segar dengan aliran recycle yang sebenarnya dalam kenyataannya merupakan aliran yang sudah mengalami reaksi dalam reaktor. Nah, tetapi dalam penyusunan persamaan desain di persamaan 16 ya, ini kita mengambil asumsi bahwa FA0 aksen itu adalah laju alir umpan yang masuk ke dalam reaktor ya, atau laju alir molar yang umpan yang masuk ke dalam reaktor. Jadi gabungan antara umpan segar atau fresh feed ditambah dengan aliran recycle, di mana di sini kita mengasumsikan bahwa FA0 aksen itu merupakan aliran umpan yang masuk ke dalam reaktor, di mana asumsinya adalah dia belum mengalami atau belum terkonversi, ya. Jadi di sini artinya FA0 aksen itu menyatakan laju alir umpan yang masuk ke dalam reaktor yang merupakan gabungan antara umpan segar dengan aliran recycle, di mana kita mengasumsikan bahwa FA0 aksen itu masuk ke dalam reaktor dalam kondisi dia belum mengalami konversi atau belum mengalami reaksi. Ini perlu di apa namanya di garis bawahi ya. Nah, tentunya di sini dari persamaan 16 ya, dari persamaan 16 ini ada beberapa variabel yang perlu kita definisikan ya. Ada beberapa variabel yang perlu kita apa namanya, perlu kita definisikan atau perlu kita jabarkan lebih lanjut. Yang pertama adalah FA0 aksen ya. Ini perlu kita jabarkan karena apa? Karena nanti dalam persoalan ketika di lapangan yang kita ketahui hanya nilai dari FA0 dan nilai dari konversi akhir. Jadi yang masuk dan yang keluar dari sistem. Jadi ada kemungkinan yang ada di dalam sistem ya, khususnya apa namanya, yang masuk ke dalam reaktor yang merupakan gabungan antara umpan segar dengan aliran recycle, ini ada kemungkinan tidak diketahui atau tidak bisa kita lakukan pengukuran secara langsung. Jadi yang bisa kita ukur adalah kondisi yang masuk ke dalam apa namanya, mixing point di sini atau kita sebut sebagai fresh feed. Kemudian kondisi akhir ini bisa kita ketahui karena ini sudah kita tetapkan di awal. Nah, oleh karena itu kita perlu menyatakan atau perlu menjabarkan FA0 aksen dan XA1 sebagai suatu variabel yang bisa dinyatakan atau variabel yang bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan ataupun kita nyatakan dalam bentuk yang lain, di mana bentuk yang lain itu mengandung variabel-variabel yang bisa kita ukur secara langsung. Ya. Jadi misalkan di sini FA0 aksen itu merupakan gabungan antara umpan segar dengan aliran recycle, maka di sini kita bisa tuliskan FA0 aksen itu sama dengan R kali FA0 ya. Jadi ini adalah yang aliran recycle ya. Kemudian ditambah dengan umpan segar yaitu FA0. Nah, kemudian perlu Anda ingat bahwa FA0 aksen itu kita mengambil asumsi bahwa FA0 aksen merupakan laju alir molar senyawa A yang masuk ke dalam reaktor di mana diasumsikan belum mengalami reaksi atau belum terkonversi. Sehingga di sini FA0 aksen itu adalah sama dengan aliran recycle ya ditambah dengan umpan segar, tetapi di sini umpan segarnya ini kita asumsikan belum mengalami konversi atau belum mengalami reaksi. Jadi di sini FA3-nya ini sama dengan R kali FA0 ya. Seperti ini. Jadi A yang akan masuk ke dalam sistem ya yang melalui aliran recycle tetapi dengan asumsi bahwa dia belum mengalami reaksi atau belum terkonversi secara
secara baik dalam reaktor, sehingga di sini kita nyatakan sebagai R kali FA0. Sementara yang umpan segar ini kita nyatakan dalam FA0 karena memang dia masuk ke dalam missing point itu dalam bentuk atau dalam laju alir molar sebesar FA0. Jadi di sini FA0 aksen sama dengan R plus 1 kali FA0. Jadi ini nanti artinya bahwa angka ataupun variabel FA0 aksen ini berarti sudah kita nyatakan atau kita jabarkan dalam bentuk persamaan, di mana dalam persamaan itu sudah masuk variabel-variabel yang sudah bisa kita tentukan, yaitu R dan FA0, di mana R adalah rasio recycle, kemudian FA0 adalah laju alir molar umpan segar. Nah, kemudian sekarang yang perlu kita lihat adalah XA1 ya. Jadi XA1-nya ini adalah variabel yang belum kita ketahui dan sulit untuk kita ukur ya, maka perlu kita nyatakan dalam bentuk atau dalam bentuk persamaan yang mengandung variabel yang bisa dihitung atau bisa diukur. Nah, sementara yang SA2 itu di sini adalah konversi reaksi yang keluar dari reaktor. Nah, ini karena ada splitting point atau splitter, maka komposisi di masing-masing aliran itu akan selalu sama, sehingga konversi di aliran yang masuk ke dalam splitter maupun yang keluar dari splitter ini akan sama, yaitu XA2 atau XAM. Jadi yang perlu kita definisikan adalah XA1. Nah, XA1 itu sama dengan, kalau kita lihat dari pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya, XA itu sama dengan jumlah mol yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol awal, ya. Atau kalau dinyatakan dalam konsentrasi, maka konsentrasi yang bereaksi dibagi dengan konsentrasi awal. Di mana konsentrasi yang bereaksi itu sama dengan CA0 minus CA1, ya. Jadi CA0 minus CA1 dibagi dengan CA0, ya, ini. Kemudian kalau kita nyatakan dalam bentuk atau dalam bentuk yang umum ya. Jadi kita tidak tahu apakah dia volume konstan atau volume berubah, maka di sini perlu kita tambahkan di bawahnya 1 plus epsilon A kali CA1 dibagi dengan CA0. Oke. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwa CA1 sama dengan FA1 dibagi V1 ya. Kemudian FA1 itu adalah sama dengan FA0 ya, FA0 plus FA3, mana FA3 itu sama dengan R kali FA0 dikali 1 minus XAF, kemudian dibagi V0 ya, plus R kali VF ya. Jadi V1 itu sama dengan, jadi ini sama dengan V0, laju alir volumetrik yang muncul dari fresh feed, kemudian ditambah dengan V3. V3 itu adalah laju alir volumetrik yang ada di aliran recycle, atau itu kita nyatakan dalam R kali VF ya. Sehingga di sini V1 sama dengan V0 plus R kali VF, di mana VF ini adalah kalau dia merupakan sistem yang volumenya berubah, maka VF ini sama dengan V0 kali 1 plus epsilon A kali XA. Nah, jadi kalau kita nyatakan CA1-nya itu akan menghasilkan CA0, ya ini persamaan 19 ya. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan persamaan 18, jadi tujuan awal kita adalah mensubstitusi XA1 di persamaan desain, di persamaan 16, dengan menggunakan persamaan yang mengandung variabel yang bisa kita hitung atau bisa kita ukur. Nah, itu kita dapatkan persamaan 18 ya. Nah, persamaan 18 ini masih mengandung CA1. CA1-nya harus kita hilangkan. Maka ini persamaan 18 itu kita kombinasikan dengan persamaan 19 supaya CA1-nya hilang. Maka akan dihasilkan persamaan 20 ya, di mana XA1 sama dengan R dibagi R plus 1 kali XAF.
Nah, kalau ini sudah kita turunkan, maka kita bisa menuliskan persamaan desain untuk reaktor PFR recycle. Itu bentuknya seperti persamaan 21, di mana V dibagi FA0, di mana tadi ini di bawah ini harusnya FA0 aksen, ya. Jadi tapi FA0 aksennya kita kita substitusi dengan R plus 1 kali FA0, sehingga R plus satunya berpindah ke kanan, ya. Jadi ini jadi satu kesatuan. Jadi di persamaan 21 yang ada di textbook, R plus satunya dipindahkan ke kanan, kemudian dikalikan integral dxa per min RA. Di mana xa satunya ini kita substitusi dengan persamaan 20. Di xa satunya itu sama dengan R dibagi R plus 1 kali XAF. Ini adalah persamaan umum yang bisa langsung kita pergunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan atau persoalan-persoalan yang di dalamnya itu ada mengandung PFR yang dilengkapi dengan recycle. Nah, kalau Anda ingin menggunakan sistem yang volume atau densitasnya konstan, maka kita bisa menggunakan persamaan 22, ya, mana persamaan 22 ini dinyatakan sebagai space time itu sama dengan mana space time itu adalah sama dengan V dibagi V0, ya. V0 itu sama dengan FA0 dibagi dengan CA0. Ini sama dengan min R plus 1 integral mana batas bawahnya adalah CA0 plus R kali CAF dibagi R plus 1, batas atasnya adalah CAF, kemudian integralnya adalah DCA per min RA. Jadi ini dua persamaan yang bisa Anda pergunakan untuk menghitung ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan di mana di soal itu disebutkan ada recycle khususnya untuk reaktor plug flow atau PFR. Nah, kemudian terakhir di persamaan 21 dan 22 ini kalau kita nyatakan dalam bentuk kurva atau grafik, ya, untuk menghitung berapakah volume reaktor PFR yang dibutuhkan, selain menggunakan persamaan 21 dan 22, kita juga bisa menggunakan grafik, ya, di mana untuk persamaan 21, ya, itu bentuk grafiknya kurang lebih seperti gambar 614 yang sebelah kiri, ya. Ini adalah untuk kasus di mana nilai epsilonnya itu adalah tidak sama dengan 0 atau sistemnya adalah sistem dengan volume berubah atau densitas yang berubah. Maka di sini bisa kita lihat eh, apa namanya kalau kita lihat persamaannya, ya, yang 621, ya, ini sama dengan kalau Anda lihat volume dibagi dengan laju alir molar itu sama dengan panjang, ya, kali lebar. Jadi ini kita anggap sebagai panjang, ini kita anggap sebagai lebar gitu, ya. Di mana ini merupakan bagian dari integral, sehingga ini akan menghasilkan luas area di bawah kurva, ya. Di mana batas batas bawahnya adalah XA1, batas atasnya adalah XAF. Sehingga di sini kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang persamaan 21 itu akan menghasilkan R plus satunya di sini panjang dikali lebar. Cuma di sini ada sedikit agak sedikit tricky, ya. Jadi intinya di sini adalah kita menghitung volume dari reaktor recycle itu dengan menghitung luas area persegi panjang, ya, dari 0 sampai XAF, di mana ini adalah sumbu X, sumbu X-nya adalah R ditambah dengan 1, ya. Kemudian dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya itu adalah luas area di bawah kurva dari XA1 yang di sini sampai XAF ini. Cuma di sini karena apa namanya kalau kita istilahnya menghitung satu persatu, ya, itu akan sedikit kesulitan. Maka di sini kita menggunakan sedikit trik, ya. Trik yang digunakan adalah kita mengatur posisi dari garis putus-putus ini
Jadi ini kita kita atur naik atau turun sehingga posisinya itu pas di mana kalau misalkan area yang ada di atas ini kita pindahkan ke bawah sini, itu akan menghasilkan luas area yang kurang lebih sama. Jadi cara 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 me apa namanya, cara menginterpretasikan secara grafik persamaan 16 tadi adalah kita, atur posisi dari garis putus-putus ini ya, naik atau turun ya. Jadi pakai 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 trial error ya, sampai pada posisi di mana kalau ini sudah fix kita tetapkan, itu artinya luas area yang ada di bagian atas, ini kalau kita pindahkan ke bagian bawah, itu akan menghasilkan luas area yang kurang lebih sama, ya. Nah, yang persamaan 6,622 juga sama, di mana 6,622 ini adalah untuk kasus di mana, nilai epsilon A-nya itu sama dengan nol, atau bisa kita katakan volume atau sistem sistem, reaksinya itu memiliki volume konstan atau densitas konstan. Jadi di sini kurang lebih sama, jadi kita atur posisi dari garis putus-putus supaya luas area yang ada di bagian atas ini kalau kita pindahkan ke bawah, itu akan menghasilkan luas area yang kurang lebih sama. Sehingga nanti untuk menghitung volumenya atau menghitung space time-nya, yang kita lakukan adalah kita tinggal hitung di sini panjangnya berapa, kemudian kita kalikan dengan lebarnya, sehingga akan menghasilkan panjang kali lebar, itu akan menghasilkan angka atau nilai dari space time ataupun volume dari reaktor recycle. Tapi ini kisi-kisi ini grafik ini nggak akan saya keluarkan di ujian ya. Kalaupun keluar nanti di ujian, mungkin Anda tinggal langsung menggunakan persamaan 21 maupun persamaan 22. Nah, untuk soal tentang reaktor recycle, Anda bisa lihat di soal nomor 6.9. Ini contoh untuk yang reaktor yang dilengkapi dengan recycle ya. Jadi pada saat ini kita punya reaksi yang dilangsungkan pada suatu reaktor PFR ya, di mana diketahui di sini dengan menggunakan recycle ratio atau R sama dengan 2 ya, dengan order reaksi sama dengan 1, kemudian konsentrasi awal A-nya adalah 10 mol per liter, itu kita dapatkan konversinya 90%. Itu kalau kita menggunakan recycle ratio sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan aliran recycle-nya kita tutup, jadi artinya R-nya sama dengan nol, atau bisa dikatakan dia merupakan reaktor PFR tanpa recycle, untuk mencapai konversi 90%, ya, kira-kira kalau kita tutup recycle-nya atau kita hilangkan recycle-nya, kira-kira berapakah penurunan laju yang bisa kita olah dalam reaktor. Jadi Anda bisa membandingkan laju alir volumetrik ya dari masing-masing reaktor. Yang satu adalah reaktor PFR recycle di mana R-nya sama dengan 2. Yang kedua adalah reaktor PFR tanpa recycle. Itu Anda hitung nilai laju alir volumetriknya sehingga nanti ketemu perbandingannya yang tanpa recycle dengan yang recycle itu kira-kira berapa gitu ya. Itu contoh soal yang aliran reaktor PFR yang dilengkapi dengan recycle ya. Ini saya tidak akan membahas terlalu banyak yang reaksi otokatalitik ya. Kita kembali dulu ke reaktor recycle ya. Jadi kalau kita bayangkan suatu reaktor PFR yang dilengkapi dengan recycle ya, itu nanti ada dua kemungkinan yang ekstrim ya, dua kemungkinan yang kalau kita bayangkan akan kita sebut sebagai kondisi yang ekstrim.
Yang pertama adalah kalau misalkan, kita punya reaktor PFR dilengkapi dengan recycle, kemudian, eee, kita bayangkan misalkan tiba-tiba R-nya itu, kita stop ya, atau bisa kita nyatakan R-nya sama dengan nol ya. Kalau R-nya sama dengan nol, ya otomatis nanti persamaan desainnya itu akan, eee, sama dengan persamaan desain untuk reaktor PFR. Jadi artinya tanpa recycle artinya ya sudah, itu artinya reaktor PFR tanpa recycle atau R-nya sama dengan nol. Nah, yang ekstrim yang kedua adalah kalau misalkan, nilai recycle rasionya mendekati tak hingga, ya. Jadi recycle rasionya jauh lebih besar daripada, eee, apa, eee, bukan bukan recycle rasio ya. Jadi artinya yang volume yang di-recycle itu jauh lebih besar daripada yang diambil sebagai produk, ya. Maka kalau kondisinya seperti itu, kalau kita lihat di persamaan desainnya, itu kita bisa katakan bahwa kalau R-nya tak hingga, artinya kelakuan ataupun behavior dari reaktor PFR recycle itu akan mendekati behavior atau persamaan desain untuk reaktor CSTR. Ya, itu dua ekstrim yang perlu Anda ketahui ya. Jadi kalau R sama dengan nol, maka PFR recycle itu nanti behavior-nya atau persamaan desainnya itu nanti akan menyerupai persamaan desain untuk yang reaktor PFR tanpa recycle. Sementara kalau R-nya mendekati tak hingga, maka persamaan desain atau behavior-nya akan mendekati behavior atau persamaan desain dari reaktor CSTR. Itu bisa kita lihat di kurva ya. Jadi kalau R-nya sama dengan nol, ya, jadi semakin ke kiri ininya R-nya semakin kecil, maka nanti apa namanya, tentunya posisi dari apa, artinya volume dari reaktor recycle-nya ya, itu akan mendekati luas area di bawah kurva ya, atau bisa kita katakan kalau R-nya sama dengan nol, maka reaktor recycle itu akan bisa kita samakan seperti reaktor PFR tanpa recycle, ya. Nah, sementara kalau R-nya itu, mendekati tak hingga, ya, atau, besar sekali, maka di sini bisa kita katakan bahwa, reaktor PFR recycle itu akan mendekati, eee, apa, mendekati, volumenya itu akan mendekati volume suatu reaktor, CSTR, di mana volume reaktor CSTR itu kita hitung dari luas area persegi panjang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebenarnya aplikasi dari reaktor PFR recycle ini di mana ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, salah satu aplikasinya adalah pada reaksi yang kita sebut sebagai reaksi autokatalitik, ya. Di mana pada reaksi autokatalitik seperti kita sudah pelajari sebelumnya, bentuk persamaan reaksinya itu adalah sama dengan A plus R menjadi R plus R, seperti ini, ya. Jadi persamaan reaksi untuk reaksi autokatalitik kurang lebih seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa supaya reaksi itu bisa berlangsung dengan baik, artinya harus ada senyawa R di bagian awal, ya. Sementara R itu sendiri merupakan produk dari reaksi autokatalitik. Jadi artinya yang bisa kita lakukan apa? Kita ambil sebagian produk yang mengandung R, kemudian kita kembalikan ke awal atau kita recycle. Jadi artinya untuk reaksi autokatalitik itu nanti kita bisa menggunakan reaktor recycle ya. Karena apa? Karena pada reaksi autokatalitik itu membutuhkan produk di bagian awal reaksi. Jadi produk R itu kita butuhkan di awal reaksi sehingga supaya reaksinya berlangsung dengan baik, maka produk R ini sebagian kita recycle kembali ke bagian awal dari reaktor. Jadi kalau tidak ada R di awal itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi dia
laju reaksinya itu meningkat secara pelan gitu ya, secara pelan ya, sampai suatu saat di sini mencapai kondisi optimum, di mana kondisi optimum ini akan bisa dicapai ketika konsentrasi A-nya sama dengan konsentrasi R, ya. Karena persamaan laju reaksinya kan K kali CA pangkat A kali CR pangkat R, artinya kondisi optimum itu akan dicapai kalau eh, konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi R, ya, sehingga nanti nilai laju reaksinya akan mencapai kondisi yang maksimum. Nah, setelah itu dia akan mencapai puncak, setelah itu akan menurun kembali. Tapi kalau di awal itu sudah ada R di bagian umpan, maka ini laju reaksinya tidak mulai dari nol, tapi mulai dari eh, titik tertentu yang sudah punya angka di sini, kemudian dia akan bergerak ke titik maksimum, ya, di mana itu kondisinya adalah konsentrasi A sama dengan konsentrasi R. Nah itu contoh dari contoh dari aplikasi reaktor PFR recycle. Nah, ini kemudian di akhir dari bab 6 juga di sini ada beberapa informasi ataupun clue buat Anda untuk menentukan apakah kita harus menggunakan reaktor CSTR atau reaktor PFR ya. Jadi kita lihat bahwa kalau misalkan kita punya kurva laju reaksi seperti ini, di mana ini adalah reaksi autokatalitik, bentuk kurva reaksinya itu akan mencapai kondisi maksimum di sini, ya seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau dia mencapai kondisi maksimum itu artinya konsentrasi A sama dengan konsentrasi R, maka untuk mencapai kondisi maksimum ini tentunya kita sebaiknya menggunakan reaktor CSTR dibandingkan dengan reaktor PFR. Karena reaktor CSTR itu artinya kita langsung hantam ke titik puncaknya di sini, ya, sehingga volume yang kita butuhkan itu jauh lebih kecil daripada kalau kita menggunakan reaktor PFR. Ya, tapi ada juga kondisi di mana volume PFR-nya itu akan kurang lebih sama dengan volume reaktor CSTR, seperti yang ada di gambar yang tengah ya. Ini kalau misalkan konversi akhirnya itu ditetapkan di daerah sini misalkan ya, maka kita bisa lihat bahwa eh, kedua reaktor itu akan memberikan volume yang kurang lebih sama ya. Tapi kalau ini XAF-nya kita perbesar lagi ya, seperti gambar yang sebelah kanan, maka kita bisa lihat bahwa di sini kalau kondisinya seperti ini, maka kesimpulannya adalah kita sebaiknya menggunakan reaktor PFR karena akan menghasilkan volume yang lebih kecil daripada reaktor CSTR. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya. Nah, untuk yang reaktor kombinasi saya kira ini sangat tergantung dari seperti yang kita pelajari sebelumnya, sangat tergantung dari konversi intermediate yang keluar dari reaktor pertama ya dan masuk ke reaktor kedua. Jadi kalau misalkan kita punya reaksi autokatalitik seperti ini, kemudian kita punya reaktor CSTR diikuti dengan reaktor PFR, maka di sini kalau ini kurvanya adalah sumbu Y-nya adalah sepermin RA, sumbu X-nya adalah CA, maka di sini kita mulai dari CA0 ya. Kita hantam sampai ke titik puncaknya di sini supaya volume CSR-nya itu yang menghasilkan volume CSR yang sekecil mungkin. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan reaktor PFR ya. Ini ya. Ini adalah kombinasi yang paling bagus ya untuk kondisi reaksi autokatalitik ya. Jadi artinya kita langsung hantam ke titik puncaknya dengan menggunakan CSTR ya karena akan menghasilkan volume yang paling kecil. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan PFR karena kalau kita lanjutkan dengan CSTR itu akan menghasilkan volume yang lebih besar sehingga kita hantam di sini dengan menggunakan PFR yang menghasilkan volume yang lebih kecil.
Atau bisa juga kita menggunakan sistemnya seperti ini, ya. Jadi kita punya CSTR, ya. Kemudian setelah CSTR ini kita lengkapi dengan alat pemisah atau separator, ya. Separatornya bisa macam-macam, bisa absorpsi, bisa adsorpsi dan sebagainya. Kemudian sebagian dari hasil pemisahan itu kita ambil sebagai produk, ya, yang ada di atas. Kemudian yang tidak atau yang belum terpisah secara sempurna ini kita kembalikan ke bagian awal atau kita recycle kembali. Sehingga kalau sistemnya seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita menggunakan satu CSTR, ya. Jadi artinya kita langsung hantam ke puncaknya, ya, sehingga akan menghasilkan volume reaktor yang sekecil mungkin. Tapi konsekuensinya adalah bahwa nilai dari CA-nya, ya, kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kiri, ini tentunya nilai CAF-nya ini akan lebih besar, ya. Jadi konversinya ini yang ini lebih kecil kemungkinan bandingkan dengan yang sebelah kiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ujiannya tanggal 7 kalau saya lihat, ya. Masih ada waktu untuk persiapan, masih seminggu lagi, ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk yang autocatalytic reaction, apakah R-nya selalu konstan ya berarti, Pak? Karena dia dari cycle-nya gitu ya, Pak. Konsentrasi R selalu sama. Tidak selalu sama. Ada nilai R optimum, ya. Jadi ada nilai R optimum. Bukan, Pak. Maksudnya di reaksinya itu, Pak, maksud saya. Kan tadi ada A plus R jadi R plus R. Oh, maksudnya reaksinya, ya? Iya, yang tadi A plus R menjadi R plus R, apakah R di bagian reaktan itu nilainya selalu sama, Pak? Enggak selalu sama, ya. Jadi nanti tergantung dari, jadi biasanya kita menggunakan tabel stoichiometry. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang kiri atau kanan itu lebih besar yang kiri atau kanan atau sama atau gimana, enggak. Jadi yang kita lakukan biasanya adalah ketika kita misalkan menghitung volume reaktornya, kan pasti kita menggunakan ini kan, min RA kan. Iya, Pak. Nah, min RA-nya ini kita hitung. Jadi CA-nya itu kan sama, misalkan awalnya misalkan tidak ada R misalkan, ya. Berarti kan CA-nya kalau dia misalkan volume konstan, maka CA itu sama dengan CA0 kali 1 minus XA gitu, ya. Tapi yang CR-nya itu kan beda nanti. CR-nya itu kan berarti di dilihat di sini bahwa R itu ada di bagian reaktan, ada di bagian produk. Jadi artinya nanti CR-nya ini sama dengan, nah itu Anda hitung nanti dari tabel stoichiometrinya. Jadi ada banyak kondisi nanti, ya. Pertama misalkan di awal itu nggak ada R misalkan. Kalau nggak ada R berarti kan CR ini sama dengan, kan harusnya awal ditambah dengan yang tambah dengan yang istilahnya yang bereaksi atau yang terbentuk kan. Paham maksud saya? Iya, Pak. Ya, Awalnya kan jadi 0 misalkan gitu ya. awalnya misalnya 0, ya. Kemudian misalkan kita pakai patokan yang A misalkan, ya. Berarti kan yang sebelah kiri kan ini yang A-nya yang bereaksi berarti kan minus CA0XA. R-nya berarti yang bereaksi kan minus CA0XA. Yang sebelah kiri kan berarti plus CA0XA. Yang ini kan berarti plus CA0XA. Berarti kan CR-nya berapa? CA0XA, Pak, berarti. CA0XA. Nah, itu nanti yang Anda masukkan ke sini. Ke persamaan laju reaksinya. Nah, itu nanti baru Anda pakai untuk menghitung volumenya di sini. Di sini. Oh, dimasukin ke min RA-nya itu ya, Pak? Nah, nanti mineralnya masukkan ke sini baru nanti diintegrasi.
Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi bahan UAS nanti dari bab 5 sama bab 6 ya. Bab 6 itu sampai sampai reaktor recycle sampai pada persamaan desain ini ya. Jadi nanti ada 3 soal, waktunya 120 menit ya. Soal pertama nanti saya ambil dari bab 5, kemudian 2 soal dari bab 6. Yang soal dari bab 6 itu adalah satu ngambil dari apa namanya, seperti yang di kuis kemarin ya. Jadi Anda harus siapkan kertas grafik untuk menghitung volume reaktor. Kemudian satu soal lagi itu apa namanya, saya masih timbang-timbang ya. Saya ambil satu dari recycle atau satu dari apa namanya, antara yang ini ya. Jadi masih nimbang-nimbang antara recycle atau yang ini ya.
Anyway, Bener, Pak. anyway kita nggak usah terlalu khawatir, pokoknya jalani aja ya, karena semua juga mengalami hal yang sama. Pokoknya selalu optimis, jaga kesehatan pokoknya ya. Iya, Pak. Pokoknya berdoa supaya segera berakhir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata ataupun tindakan ya selama 14 minggu RK1. Mohon maaf. Mungkin ada WA yang tidak saya balas atau bagaimana, itu bukan karena kesengajaan, karena kadang-kadang WA-nya juga ketimbun sama WA yang lain ya, jadi lupa dijawab ya. Saya kira itu ya, teman-teman semua ya. Terima kasih Pak. atas 14 minggu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih, siang. Pak. Makasih, Ya, Pak. ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Putu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.